Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di sini saya udah punya dua micro quad ya, yang sempat saya rakit ya di video-video saya sebelumnya. Jadi ini ada dua, yang satu itu model toothpick, ini base nya pakai Flywoo Firefly 1S ya, yang kemarin saya rakit, dan ini udah HD ya, jadi udah bisa nge-record HD. Dan satu lagi ini adalah bob yang ukuran 75 yang biasa saya terbangin ya, Acrobi 75 mm. Dua-duanya ini untuk 1S ya. Jadi ini nanti saya akan coba terbangin ya, saya compare gitu untuk performa tes terbangnya. Kalau ini kan udah tahu ya, maksudnya secara terbang ini udah cukup lama saya terbangin ya. Nanti dua-duanya kita akan coba terbangin pakai baterai Kaoneng GNB 450. Ini pakai GNB 27 ya konektor baterainya. Dua-duanya ini udah saya ganti juga, ini konektor baterainya pakai GNB 27. Secara performa terbang sih, secara teori harusnya lebih enak yang ini ya pastinya, karena ini tanpa prop guard, sedangkan ini pakai prop guard. Jadi tergantung dari situasi nanti. Kalau misalkan areanya lebih luas ya pakai yang ini, kalau misalkan areanya indoor atau tanpa angin dan banyak obstacle, itu lebih enak pakai yang model Whoop seperti ini. Untuk spesifikasinya dua-duanya ini kalian bisa lihat di video deskripsi ya. Untuk performa terbangnya kita akan coba terbangin masing-masing satu baterai, satu untuk si Firefly 1S HD dan satu lagi untuk Acrobi 75 HD. Oke, langsung aja kita coba terbangin. Oke, kita coba terbangin yang ini dulu ya, Acrobi 75 1S HD. Baterainya udah saya masukinnya di sini, GNB 450. Oke, langsung kita coba terbangin. Oke, ini percobaan untuk Acrobi 75 HD ya, 1S. Ini kita terbang dari balkon aja, lantai 2, karena saya males turun ke bawah. Cuman kalau crash itu agak ribet. Oke, ini kita muter-muter aja ya di sini, nggak usah terlalu jauh. Ini secara image ya yang seperti di video-video saya sebelumnya ya, ini cukup stabil ya, nggak ada jello juga, karena memang udah saya fix ya untuk kanopi dan posisi kamera tuh. Untuk belokannya ya seperti normalnya Whoop 75 mm ya. Ini udah cukup bagus sih menurut saya untuk kelas 1S. Untuk cornering, kemudian untuk agility, untuk flexibility itu sepertinya untuk kelas HD ya 1S ini udah cukup baik. Oke, ini kita terbang lurus saja, kita coba terbang tinggi ya, tapi nggak usah terlalu tinggi karena ini kondisi siang hari. Biasanya kondisi siang hari kalau kita terbang agak tinggi itu anginnya agak kencang ya, karena ini mengingat cuman 1S 75 mm, takutnya nanti kalau terbang ketinggian pas kena angin dia susah dikontrol kemudian crash ya. Kalau crash di gentengnya orang-orang jadi susah juga untuk ngambil ya. Ini yang agak menyusahkan ya kalau memang terbang di kompleks perumahan kayak gini. Kita terbang ke atas takut jatuh, tapi kalau mau terbang di bawah ya cuman areanya cuman segini aja. Cuman yang penting kita bisa main kapan aja, anytime, dan nggak perlu susah-susah untuk cari spot luas ya. Keuntungannya lagi kalau pakai 1S ya, ini propellernya nggak berisik ya, propeller sama motornya. Terus ini juga aman buat terbang di sekeliling orang ya. Aduh, ini crash ya. Oke, ini kayaknya masih bisa terbang lagi. Ini kayaknya baterai udah mulai agak drop, jadi kita putuskan untuk landing ya. Kita terbang ke atas. Oke, kita landing ya. Oke, sekarang kita akan coba si Firefly 1S HD ini ya. Sama baterai GNB 450 mAh juga. Kita akan coba lihat perbandingannya dengan Acrobi 75 HD ya. Oke, ini tes penerbangan kedua menggunakan Firefly 1S ya.
Nah ini saya berani terbang agak tinggi ya kalau menggunakan quad ini, karena memang nggak ada prop guardnya, jadi otomatis secara power pun juga masih oke kalau terbang agak tinggi nih dibandingkan pakai frame whoop ya. Ini terbang lumayan tinggi, kita terbang di atas genteng rumah tetangga ya. Kita coba turun aja. Oke, secara cornering ini juga lumayan oke ya. Memang agak sloppy sih, memang mesti dicun biar agak ngelok ya ketika cornering. Oke, kita coba tes freestyle. Oke, untuk rolling juga lumayan. Yang saya rasakan untuk powernya ya lebih kuat yang ini ya daripada yang Acrobi 75. Ini untuk secara video quality kamera juga oke ya, maksudnya nggak ada cilo, berarti secara setup kanopi mounting kamera juga udah oke. Kita coba terbang rendah, kita coba sedikit belusukan ya. Nah ini kalian harus hati-hati ya, karena ini framenya bukan frame yang ada prop guardnya, jadi ketika kita nyentuh tembok atau kena obstacle propellernya itu otomatis akan langsung crash, susah untuk di recover. Oke, kita tes punch-nya ya. Oke, ini lumayan ya punch. Cara yaw-nya juga washout-nya juga minim. Secara overall saya cukup puas ya dengan rakitan ini. Karena ini 1S HD dan powernya untuk freestyle atau untuk cinematic HD itu udah oke banget menurut saya untuk kelas 1S. Secara kebisingan ya untuk quad ini juga senyap ya, artinya nggak mengganggu orang. Ini kita coba power loop, ini pasti oke lah kalau untuk frame yang tanpa prop guard ya. Untuk freestyle pasti dipastikan juga pasti oke dibandingkan dengan whoop. Ini karena pakai Express LRS ya, jadi saya cukup pede untuk terbang agak ekstrim gini untuk 1S, terbang di ketinggian segini ya. Karena respon sticknya kalau untuk Express LRS paket range ini aku set di 250 Hz ya, bukan yang 500, bukan yang paling tinggi, tapi secara respon udah cukup lah buat saya. Oke, ini kita coba muter-muter di sini, kita tes belokan, tes cornering, itu cukup oke. Power throttle-nya juga lumayan ya. Untuk kelas 1S yang bisa record HD, ini quad rakitan saya yang paling powerful hingga saat ini ya. Jadi secara power, secara performa ini oke, dan secara footage yang jelas juga udah pasti bisa record HD ya. Ini kita terbang udah lumayan cukup lama ya. Jadi ini secara baterai juga lumayan irit ya. 1S kita tahu ya bahwa 1S nih baterainya juga murah ya. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman jika misalkan mau traveling bepergian tapi males bawa whoop yang gede. Ini bisa diandalkan juga nih untuk bisa merecord event-event atau momen-momen yang kira-kira sebetulnya butuh direcord dari FPV ya. Dan ini powernya hanya 1S ya, jadi ini cukup aman ya, walaupun secara frame ini model toothpick, tapi toothpick dengan propeller ukuran 40 mm ya, jadi cukup kecil, jadi masih aman lah kalau misalkan diterbangin di indoor, di dekat orang, asal kita terbang dengan hati-hati, itu sebenarnya masih cukup aman. Nah ini kita terbang udah berapa menit ya, ini hitungannya lumayan lama ya untuk quad 1S yang untuk ngerekam HD, dan tipikal terbangnya juga agak agresif ya, semi agresif. Ini bisa dibilang cukup irit ya secara baterai. Oke, ini kita landing aja karena ini hanya tes untuk tes performa terbang aja. Kesimpulannya performanya cukup memuaskan ya buat saya. Oke teman-teman, itu tadi ya hasil terbangnya. Dua quad mungil, yang satu model whoop, yang satu model toothpick, sama-sama bisa record HD dan powernya hanya 1S. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya, kalau memang butuh terbang agresif ya, ini pilih yang model toothpick ya. Jadi kalian bisa rakit yang model pakai frame seperti ini. Tapi kalau misalkan mau terbang santai, terbang belusukan,
itu pakai whoop seperti ini 75 mm, ini juga bagus juga. Oke, paling segitu dulu dari saya, perbandingan komparasi Quad 1S HD, Quad mungil tapi secara performa dan secara footage itu bisa diandelin ya, kalau misalkan kita mau butuh mengabadikan atau merekam video-video momen-momen yang kira-kira kalian butuhkan. Oke, sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.